Yang keenam, senang dan bangga terhadap amal yang mereka pernah kerjakan. Saya sudah 10 kali haji. Oh haji, baru pulang. Oh saya sudah 10 kali. Itu masjid sumbangan. Oh itu masjid saya sudah 10 masjid yang lain saya bangun. Aneh gitu. Dan dia bangga dengan itu, bergembira karena dia pernah beramal soleh. Yang butuh amal itu kau. Kapan kau ucapin hilang pahalanya? Kenapa harus gembira di situ? Kalau ada kesempatan beramal soleh, syukur. Mulut antum tutup ini, jangan cerita kepada orang. Antara antum dengan Allah SWT, tidak ada gunanya menceritakan ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatihim minal adzabi wa lahum adzabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi awalnya bermula dia cerita amalnya kecil. Lama-lama nanti muncul was-was syaitan, dia ingin dipuji dalam semua lini walaupun dia tidak kerjakan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Pasti Allah hukum. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita bergembira. Ini model-model gembira yang dilarang ya, yang tidak boleh. Kemudian juga ada ayat yang lain. Jadi ini ayat sebenarnya merangkumkan ke 6 poin tadi ya, bergembira dengan kemaksiatan itu atau menjadikan dia bermaksiat dengan kelebihan yang Allah berikan. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ini Allah berfirman kepada para ahli neraka pada saat mereka disiksa, mereka mohon-mohon supaya diringankan sehari dari azab segala macam. Allah bilang, suruh malaikat menyampaikan semua itu kepada mereka. Yang demikian itu, siksa-siksa ini disebabkan karena kamu dulu suka bersukaria di bumi, ya, tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Ini ayat subhanallah merangkumkan ke 6 poin tadi. Jadi gembira dengan kemaksiatan justru menjadi penyebab disiksa di api neraka. Ya. Sebaliknya, kalau orang yang bergembira karena dia beribadah kepada Allah, tapi antara dia sama Allah, misal antum Allah mudahkan bangun sholat malam, lalu antum merasa alhamdulillah ya Allah engkau berikan aku kesempatan, jadi kita merasa pekah, kita bisa sedekah, kita gembira dan bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kesempatan. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk mengeluarkan, kita tidak sedekah, tidak dicatat di buku amal pada hari itu. Berapa banyak orang yang dilewati orang miskin, lewat-lewat dia biarkan, padahal kesempatan depan matanya untuk dapat pahala, tapi dia tidak mau. Ya. Kalau kita diberikan kesempatan berbuat ibadah, kita boleh bergembira, tapi antara kita sama Allah. Kapan kita ceritain orang lain nanti malah jadi masalah, bisa riak gitu kan. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu orang-orang beriman itu bergembira. Artinya kalau mereka berhasil melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, maka itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lebih peka sedikit kita bahas lagi lebih dalam. Ada banyak statement dan dalil yang menjelaskan kepada kita yang harus kita renungi. Saya akan sebutkan banyak dalil dan sedikit agak cepat karena memang kita usahakan bisa materinya selesai ya. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sangat peka, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 505, dan ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4245. Kata Nabi SAW, niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku dikatakan pada hari kiamat nanti dengan membawa laksana gunung-gunung Tihama dari pahala yang berwarna putih. Nanti akan datang hari kiamat umatku ahli ibadah, pahalanya bergunung-gunung, ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah segala macam. Seperti gunung-gunung Tihama. Tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar gitu ya. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata dia hari kiamat. Tidak ada manfaatnya buat dia.
Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami. Siapa orang-orang ini? Bawa pahala bergunung-gunung hari kiamat, tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka, dibuat seperti debu yang berterbangan, artinya tidak akan ditimbang, timbangan amal. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Beritahukan kepada kami, ya, siapa mereka, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka, sementara kami tidak tahu. Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah mereka adalah saudara kalian, satu bangsa dengan kalian, artinya sama kaum muslimin. Dan bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Mereka juga sholat malam. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Ternyata orang-orang ini adalah orang yang sholat iya, puasa iya, segala macam. Tapi pada saat dia lagi sendiri, tidak ada orang yang lihat, dia maksiat kepada Allah. Maksiatnya ini cukup menghancurkan semua amal solehnya tadi. Nah, jadi ini kepekaan teman-teman. Artinya, kita harus pekah menjaga hubungan dengan Allah SWT ini sendiri atau rame-rame. Kalau lagi sendiri itu, disitulah diuji keimanan antum. Datangnya kesempatan berzina, datangnya kesempatan berbohong, datangnya kesempatan. Tapi kalau sendiri pun, ya tidak ada orang-orang, itu justru di situ puncaknya ujian. Karena kalau antum lolos di situ, nanti di depan orang antum akan lebih peka. Kalau sendiri aja kita tidak maksiat, maka pasti di depan orang juga tidak akan kita lakukan. Seperti itulah. Jadi ini hadis yang sangat tegas mengingatkan kepada kita, ya, makna daripada firman Allah SWT dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Dan sesungguhnya cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Sayang banyak sekali orang di antara kita, ya, semoga Allah maafkan, mereka selalu berpikir kalau dia dilihat oleh anak kecil mau buat dosa, atau dilihat oleh orang yang dia kenal, atau bahkan dia tidak kenal, tiba-tiba dia berhenti bermaksiat. Dan dia tidak fikir ada zat yang sedang melihat dia, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang teman-teman tidak peka dalam poin seperti ini? Dia bisa berbuat maksiat, sementara dia tahu sebenarnya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan Allah amat keras siksaannya. Bagaimana orang mengetahui ini semua baru dia langgar gitu kan? Maka itu yang dimaksud dengan firman Allah tadi. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 74, Allah juga berfirman, ini makna hadis tadi itu adalah penjelasan daripada ayat-ayat ini. Wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tidak mungkin luput dari Allah hukuman terhadap dosa itu, dan juga balasan kebaikan bagi orang-orang yang beribadah. Juga sama dengan surah Al-Baqarah, masih surah yang sama tadi, ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan? Mirip dengan ini juga surah At-Taubah ayat 78, surah nomor 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Ayat-ayat ini harus kita renungi ya, karena ayat-ayat ini menandakan kita harus lebih takut kepada Allah daripada apapun, karena Allah mengetahui semua itu. Dan Allah menyebutkan dan menghardik orang yang justru malu dengan manusia. Dia malu tidak mencuri, dia malu tidak berzina, dia malu, karena dia malu sama manusia. Dan dia tidak malu sama Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah mengetahui mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridhoi, dan Allah maha mengeliputi dengan ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi ini sangat peka harusnya seseorang berhati-hati darinya.